Karena ada persatuan Indonesia, maka kampus kita, pendidikan kita tanamkan moto agar dapat bersatu, menciptakan persatuan Indonesia. Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi, dan perdamaian. Ini adalah untuk menjalankan pesan agar kita tidak bertafarruq, berpecah belah dalam beragama. Agama apapun di Indonesia itu dijamin oleh Al-Quran. Al-Quran menjamin. Kemudian bangsa Indonesia dengan sikapnya yang gentle, membuat dasar negara, menjamin seperti apa yang ada dalam ajaran ilahi ini. Tidak siapapun yang boleh menciptakan perpecahan agama. Adapun ijtihad umat beragama mendalami tuntunannya, itu dijamin kemerdekaannya agar dia yakin terhadap apa yang dijalankannya sesuai dengan kehendak ajaran ilahi ini. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saudara-saudara, ini hanya pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah kepalanya. Pengorbanan yang lebih jauh adalah usaha kita memahami ajaran agama kita agar kita mampu hidup dengan mengenali, memahami apa ajaran kita yang hakiki. Saudara-saudara, sebelum melangkah lebih jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran memberikan isyarat kepada kita mengenai keimanan yang kemudian nanti diimplementasikan dalam kehidupan yang lain-lain. Iman yang digambarkan oleh Rasulullah dalam Quran, iman yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik yang kemudian menamakan Muslim dan yang lain-lainnya. Pesan iman yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 284. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Rasulullah, Syekh mengutip terjemahan dari Al-Quran, penerbit Departemen Agama. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman pada apa, yakni Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285 mungkin. Coba nanti ditengok lagi dalam Al-Quran. Saudara-saudara, iman itu adalah suatu hal yang menjadi landasan hidup, landasan melangkah, landasan ibadah, landasan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga hidup dalam lingkungan umat manusia sedunia. Inilah sikap Nabi Muhammad tentang iman. Tentunya disampaikan kepada umatnya yang kini kita ada di dalamnya. Jelas disampaikan di sini, Rasulullah dan para orang mukmin mengakui adanya Allah yang sama. Iman pada Allah yang sama. Kemudian dilanjutkan, masing-masing yang ada di lingkungan Nabi Muhammad ketika itu, masing-masing beriman selain kepada Allah, kepada malaikatnya. Kemudian kitab-kitabnya. Bukan hanya satu kitab, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, mengajak mengimani kepada para rasul-rasulnya. Kehidupan Nabi Muhammad ketika itu berada dalam lingkungan yang beraneka ragam keagamaan dan keyakinan. Ternyata kalau kita ikuti pesan daripada Al-Quran ini, kita bisa membayangkan betapa terjadinya kerukunan yang tinggi sampai kepada malaikat sama mengimaninya. Yang ketika itu kutub atau buku-buku atau kitab-kitab suci diimani yang ada ketika itu. Dan sampai hari ini yang ada ketika ini kalau kita mengikuti tuntunan Rasul. Semua kitab
yang dibawa oleh para rasul diimani. Setelah mengimani kitab-kitabnya, para rasulnya diimani atas anjuran dan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi sikap ketika itu para mukmin tidak membeda-bedakan para Rasulullah yang ada. Tidak dibeda-bedakan, diimani semuanya para Rasul Allah. Kemudian mereka mensikapi, ya Rasul, aku dengar, kami dengar, dan kami taati ajaanmu itu. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Allah, hanya kepadamu tempat kami kembali. Saudara-saudara, ini ajaran yang esensial, paling mendasar. Beginilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia semuanya, termasuk kita yang Muslim dan yang sebelum Nabi Muhammad. Semuanya bersikap seperti ini atas ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa tasamuh, toleransi yang ditanamkan sejak dini, sejak awal tampilnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan individu untuk menanamkan keimanan kepada ajaran, yakni ajaran ilahi. Saudara-saudara, pesan ini harus kita dalami. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang Muslim, kemudian landasan dasar ini kita tidak pahami dengan semestinya. Saudara-saudara, memahami ayat ini sudah banyak fasilitas untuk bisa ditempuh oleh siapapun yang sudah bisa membaca dan menulis. Siapapun Muslim yang sudah bisa membaca dan menulis, mesti keimanannya seperti yang dikehendaki oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah negara kita tampil karena menghayati ayat ini dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Segala macam bangsa ada, karena memang awalnya berbangsa-bangsa, disatukan, diikat dalam satu ikatan dasar yang ditanamkan dasar itu dalam teritori yang bernama Indonesia Raya. Dan dasar itu digali sejak sebelum dimerdekakan oleh bangsa Indonesia, yakni Hindia Belanda. Landasan dasarnya adalah masuk di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Maka keluarlah untuk memaknai ini semua, bangsa kita ternyata bangsa yang sangat memahami ajaran ilahi. Dikeluarkanlah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Inti daripada segala macam kehidupan ini
adalah mengenal diri bahwa kita ada Sang Pencipta. Maka bangsa Indonesia diajak kembali, apapun mereka, siapapun mereka, agama apapun mereka, duduklah dalam aras ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak semuanya oleh Indonesia ini dengan dasar ini, agar cantumkan dirimu, cantelkan dirimu, wahai umat yang beragama, pada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara, betapa ayat ini mengilhami bangsa Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan satu kehidupan yang boleh dan dapat dan bisa untuk bergabung bersama dalam ketuhanan yang Maha Esa ini, disesuaikan dengan ayat ini, maka keluarlah yang seperti itu adalah berbentuk kemanusiaan. Kemanusiaan itu wujudnya adalah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa. Maka tumbuhlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak adil kalau kita tidak mengimani Tuhan yang Maha Esa. Tidak beradab kalau tidak kita jalankan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Keluar, itu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut saudara-saudara. Dari ayat ini juga yang nantinya akan bisa mempersatukan bangsa, maka dibuatlah dasar persatuan Indonesia dari ayat ini. Para rasul, tentunya semua agama yang hidup di Indonesia punya orang yang dianggap, yang diimani sebagai pembawa risalah. Semuanya dipersatukan. Bukan persatuan agama, namun persatuan Indonesia yang sudah mempunyai dasar ketuhanan yang Maha Esa itu. Saudara-saudara, pesan untuk tidak bercerai-berai dalam beragama, itulah kemudian diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pedoman. Bagaimana beragama? Kita bisa ambil dari Asy-Syura, Quran Asy-Syura, ayat surat Asy-Syura ayat 13. Al-Quran bisa kita catat di sini, kita ambil. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yasha may yunib. Saudara-saudara, agama yang kita miliki, agama yang dimiliki oleh umat Musa dan seterusnya, agama yang dimiliki oleh Bapak manusia Ibrahim alaihissalam, kemudian Nuh alaihissalam, kemudian Isa, kemudian Muhammad, itu syariat dari Allah. Arti dari ayat yang kita baca tadi,
terjemahannya, diwariskan kepada Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa wasiatnya? Tegakkanlah agama. Departemen Agama memberikan catatan keimanan dan ketakwaan. Tegakkanlah agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama, di dalamnya. Saudara-saudara, ajakan yang sedemikian ini dikatakan oleh Rasulullah sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti ajakan ini. Agama yang kamu serukan kepada mereka, agama yang seperti ini, orang-orang musyrik menyikapinya berat dan mungkin tidak mau menyikapi anjuran Kanjeng Nabi Muhammad ini. Namun Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang mau kembali kepadanya. Saudara, ternyata ini yang belum banyak dipahami dalam beragama. Dan perpecahan beragama, baik antar agama maupun di internal agama. Yang kami maksudkan di internal umat beragama. Ini yang dirasakan berat. Sedangkan ajaran Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki jangan bertikai, jangan berpecah belah dalam keagamaan. Inilah yang dikehendaki oleh dasar negara kita dalam hidup bernegara, ber-Indonesia. Jangan sampai tumbuh perpecahan beragama. Dan kita jangan menjadi musyrik. Ikuti petunjuk tadi, amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya itu. Jangan menjadi musyrik terhadap ayat itu, dan jangan menjadi musyrik terhadap keagamaan, baik itu beragama, umat beragama secara internal maupun antar agama. Disinilah, karena ada persatuan Indonesia, maka kampus kita, pendidikan kita tanamkan moto agar dapat bersatu menciptakan persatuan Indonesia. Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi, dan perdamaian. Ini untuk ini adalah untuk menjalankan pesan agar kita tidak bertafarruq, berpecah belah dalam beragama. Agama apapun di Indonesia itu dijamin oleh Al-Quran. Al-Quran menjamin. Kemudian bangsa Indonesia dengan sikapnya yang gentle, membuat dasar negara, menjamin seperti apa yang ada dalam ajaran ilahi ini. Tidak siapapun yang boleh menciptakan perpecahan agama. Adapun ijtihad umat beragama mendalami tuntunannya, itu
itu dijamin kemerdekaannya agar dia yakin terhadap apa yang dijalankannya sesuai dengan kehendak ajaran ilahi ini. Saudara-saudara, mari kita carikan lagi atau tampilkan lagi bagaimana Rasulullah tatkala hidup bersama. Maka kita diajarkan dalam kehidupan ini, hidup bersama ini harus dipelajari dan dipraktekkan. Tidak hidup inklusif apa eksklusif, tapi inklusif, hidup bersama. Karena kita bangsa Indonesia, hidup bersama itu dinamakan Persatuan Indonesia. Kita baca bagaimana Rasulullah memberikan tunjuk ajar tatkala menghadapi dalam kelompok negara Rasulullah ketika itu Madinah Al-Munawwarah. Di sana terdiri daripada umat beragama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Dalam Al-Quran tidak ditampilkan agama-agama yang lain, tapi agama Samawi ini ditampilkan. Apa pesan Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi telah memiliki Taurat. Itulah hukum Allah. Dipesankan oleh Nabi Muhammad. Kamu sudah punya Taurat. Maka kalau kamu hidup, ikuti Taurat. Pesan akhirnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapapun yang telah mendapatkan kitab suci kemudian tidak digunakan, itu termasuk orang kafir. Betapa luhurnya Nabi Muhammad yang kemudian oleh umatnya membawa ajaran Islam dan menjadi muslim, dan kita pun menjadi muslim. Nabi Muhammadnya menganjurkan dan menyuruh kepada lingkungannya yang beragama Yahudi, peganglah Taurat dan jangan kamu keluar dari Taurat tatkala menetapkan hukummu. Kalau kamu ingkar dari Taurat, itu tanda kekafiran. Apa makna ini? Ini rahmatan lil alamin. Berjumpa dengan orang Yahudi yang mempunyai Taurat, menganjurkan, peganglah Taurat, ambillah hukum Taurat itu. Kalau kamu keluar dari itu, kamu termasuk orang yang ingkar terhadap Taurat. Luar biasa. Indonesia mesti bisa seperti itu, menampilkan keyakinannya. Karena di Indonesia ini banyak keagamaan. Hendaknya pemimpin Indonesia itu menganjurkan, peganglah kitabmu, pelajari kitabmu, agar kamu bisa mencarikan jalan keluar kehidupan dari kitabmu dan dimasukkan di dalam kehidupan bernegara. Kepada orang Nasrani juga seperti itu. Nabi Muhammad menyampaikan, tatkala itu disampaikan oleh Rasulullah di dalam surat Al-Maidah ayat 46, 47 yang bunyinya seperti ini. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah
wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kami meneruskan jejak mereka. Ini semestinya Nabi Muhammad ini. Tapi dalam terjemahan ini tidak ada. Kami meneruskan jejak mereka, para Bani Israel, dengan mengutus Isa alaihissalam, putra Maryam, yang membenarkan apa atau kitab suci yang sebelumnya. Isa membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kemudian kami menurunkan Injil kepadanya. Allah menurunkan Injil kepadanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil, ajaran Rasul Muhammad SAW menyatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dalam Injil itu membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan lagi pesan. Wal yahkum ahlal Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan urusan menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan sesuatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Nasrani seperti itu, mengingatkan, peganglah Injil dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah hukum hidupmu. Kalau tidak begitu, kalau tidak memegang kitab sucinya itu untuk menetapkan hukum-hukum hidupnya, mereka orang fasik. Apa yang bisa kita tarik pelajaran daripada ini? Oleh karena itu, menyadari hal ini, maka dasar negara setelah terciptanya persatuan meletakkan orang beragama, apapun agamanya, mereka adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ra'iyah Indonesia. Maka diciptakan dasar supaya ini tidak bengkreh, tidak saling tafarruq fiddin. Maka diciptakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itulah tadi ajaran ilahi yang seperti itu. Itulah hikmah, itulah kebijaksanaan. Karena sudah tumbuh dari kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sudah tumbuh dari persatuan yang didasari oleh iman pada Tuhan Yang Maha Esa, keluarlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tentunya dalam permusyawaratan. Di sini letak mencari kebenaran, mencari titik jalan ke depan. Kerakyatan yang isinya berbagai-bagai agama maupun kepercayaan, diajak rakyat Indonesia ini kembali pada ajaran Tuhannya yang semuanya adalah Tuhan yang sama, Allah, untuk duduk bermusyawarat. Dan yang bermusyawarat itu adalah rakyat terpilih yang memiliki hikmat kebijaksanaan, tentunya yang disinari oleh ajaran ilahi, bukan oleh kebencian dan
paham-paham yang di luar ajarannya. Ajaran Islam yang asasi adalah Al-Quran, ajaran Nasrani yang asasi adalah Injil, ajaran Yahudi yang asasi adalah Taurat. Dan itu diimani semuanya menurut Al-Quran. Saudara-saudara, maka tumbuh permusyawaratan tadi. Maka orang yang sudah seperti ini, yang memiliki hikmat kebijaksanaan, tidak akan mencaci, tidak akan menuduh, tidak akan menjelekkan apa yang dipegang oleh para penganut agama. Di sini agar bisa tampil memiliki hikmat kebijaksanaan melalui pendidikan. Hikmat kebijaksanaan itu bukan tampil dengan dibayar uang baru menjadi wakil. Tampil dengan iman yang sejati, dengan fikir yang bebas, dengan ilmu yang mumpuni. Itulah hikmat kebijaksanaan, didapat dari pendidikan yang jelas. Maka pendidikan yang dikeluarkan oleh pendidikan nasional maupun pendidikan keagamaan membuat kurikulum untuk menghantar anak didik ini supaya menjadi bangsa yang waras, bangsa yang cerdas, bangsa yang mampu hidup bersama. Saudara-saudara, maka kurikulum sangat mutlak. Maka tatkala ada usaha yang mau memasukkan kurikulum untuk semua, yang dasarnya satu kepercayaan atau satu keagamaan saja, maka itu harus kita hindari. Karena di dalam dasar negara kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu diatur dalam pendidikan, baik itu pendidikan nasional maupun pendidikan keagamaan. Jadi yang tampil mewakili rakyat ke depan adalah siapapun bangsa Indonesia yang memiliki kebijaksanaan dan hikmah, hasil pendidikan yang tepat. Disitulah nanti akan bisa menjalankan permusyawaratan yang penuh toleran. Musyawarah itu wujud daripada toleran, mencari kebenaran dengan permusyawaratan. Permusyawaratan sesama bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia ini tidak boleh ditentukan oleh kekuatan tertentu yang di luar dasar negara, yang di luar konstitusi negara. Yang bisa mengatur bangsa Indonesia adalah konstitusi negara, undang-undang dasar negara. Maka terjadi permusyawaratan dalam perwakilan. Untuk apa semua itu? Semua itu adalah untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata, yang tidak pandang suku bangsa, yang tidak melihat apa agama. Jadi bangsa Indonesia seperti itu. Saudara-saudara, ini perlu disampaikan supaya bisa kembali pada ajaran kita, ajaran Islam, ajaran agama apapun yang ada di Indonesia ini oleh Al-Quran diakomodir, yang oleh Al-Quran
diimani semua. Bagaimana cara mengimani semua itu? Dalam praktek iman kepada ajaran seperti ini, kita kembalikan semua pada ajaran. Kemudian kita terapkan ajaran ini masuk dalam dasar negara kita ini, sehingga iman kita ini iman yang Qur'ani. Maka akan tercipta, karena kita Muslim, tidak bakalan kita mencaci agama lain. Agama lain pun tidak bakal mencaci agamanya orang Muslim. Inilah yang harus diciptakan. Menciptakan ini rujukannya adalah Quran. Lantas kalau mengimani kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dalam perjalanan terus kita memilah, ini tidak Qur'ani dan ini tidak sesuai dengan dasar negara kita. Saudara-saudara, bangsa Indonesia arif untuk menjalankan penjabaran daripada dasar negara, maka dibuat undang-undang dasar. Undang-undang dasar tumbuh daripada dasar ini. Maka undang-undang dasar yang sudah berjalan ini pun harus dirujuk kembali. Sudahkah sesuai dengan dasar negaranya? Andainya kerakyatan tadi tentunya akan tumbuh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, akan tumbuh membuahkan keadilan sosial. Sudahkah itu kembali kepada dasar negara? Mari kita sebagai umat beragama dan rakyat Indonesia ikut masuk memberikan gagasan, meletakkan bangunan daripada penjabaran daripada dasar negara menjadi undang-undang dasar negara yang sesuai dengan dasar negaranya. Inilah saudara-saudara pesan Idul Adha. Mari kita kembali. Karena Idul Adha ini juga atau uluhiyah atau kurban ini juga itu intinya ajaran Ibrahim. Di mana agama Ibrahimi itu akan ada bahasa kurban itu. Ini menandakan Rasulullah SAW tidak pernah putus dari leluhur agamanya. Coba pelan-pelan kita ciptakan budaya seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran tadi. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Kemudian kita duduk di negara Indonesia ini yang punya dasar negara yang sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran ilahi ini. Mari kita ciptakan. Kemudian ujungnya wala tatafarraqu fihi. Jangan berpecah belah atas nama agama. Saudara-saudara, mari kita sudahi khutbah ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana fa ta'alait ya dzal jalal wal ikram. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ja'alna minal muttaqin al abrar wa askinna ma'ahum fi daril qarar daris salam wal abrar. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.